صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari ke-20. Malam kini kita mulai masuk babak terakhir dari Ramadan. 10 hari yang ketiga, malam ke-21. Dan kami mengingatkan ibu-ibu, wabil khusus kepada diri kami pribadi, mari berjaga di 10 hari yang akhir ini. Harta karun Ramadan itu adanya di 10 hari terakhir. Sedangkan di 10 hari terakhir ini orang-orang labanya tak fokus lagi. Masjid mulai sepi, yang ramai itu pasar, mall. 10 hari terakhir. Lalu di puasa lah macam-macam sudah. Nak beli baju baru. Nah, itu tuh tanpa kita sadari sebenarnya, itu semua tipuan syaitan. Tipuan setan. Nah, maka jangan kita terkecoh. Di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malamnya, itu kita harus tambah hoji. Jangan lalai di malam-malamnya. Di sinilah ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Maka dianjurkan kita untuk beriktikaf banyak di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi jaga keadaan kita, jaga ibadah kita. Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Ramadan tegal lagi habis. Kalau belum khatam Al-Quran, itu musibah sebenarnya. Berejolah. Kapan lagi? Inilah nak habis pula bulan suci Ramadan. Apalagi yang di bulan Ramadan tak tersentuh sama sekali di Al-Quran. Na'udzubillah. Ngeri kita. Kata guru kami dulu, kalau ini terjadi dengan kita, apalagi di bulan suci Ramadan, maka berarti bukan kita sebenarnya yang tak galak baca Al-Quran, tapi Allah memang tak kepengen kita baca Al-Quran. Allah haramkan kita untuk megang Al-Quran. Berarti apa? Allah itu tak senang dengan kita. Ini renungan untuk kita. Khatamkan Al-Quran, kejar di 10 hari terakhir ini. Ibu-ibu jamaah yang di rumah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bakal membahas tentang zakat fitrah. Jadi zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat yang berkaitan dengan harta. Tujuannya untuk mensucikan harta kita. Zakat mal. Sekonyo lagi zakat fitrah. Zakat fitrah ini sering disebut juga zakat badan. Kalau zakat mal tadi untuk mensucikan harta, maka zakat fitrah ini untuk mensucikan jiwa. Pada pertemuan hari ini kita bakal bahas zakat fitrah dulu. Lagi kalau ada waktu,
Masih pacak kita sekali pertemuan Raya hari apa? Masih pacak sekali ngaji lagi. Nah, insyaallah kita bahas zakat mal. Hari ini bahas dulu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Diwajibkannya zakat fitrah itu dengan 3 syarat. Yang pertama al-Islam. Nah, jelas segala ibadah itu syaratnya mesti Islam. Fala fitrata ala kafirin asli. Maka tak naruh kewajiban zakat fitrah bagi kafir asli. Di sini perlu kita bahas tentang apa yang dimaksud kafir asli. Kafir itu ada 2 ibu. Ada kafir murtad, ada kafir asli. Kafir asli itu orang yang dari lahir kafir. Dari lahir dia itu bukan Islam, terlahir dari orang tua yang non muslim. Nah itu kafir asli. Nah ada lagi kafir murtad. Kafir murtad asalnya Islam, tapi kemudian keluar dari Islam, murtad. Nah ini berbeda antara kafir asli dengan kafir yang murtad. Kalau kafir asli yang kita sebut tadi fala fitrata ala kafirin asli, tak naruh kewajiban zakat fitrah bagi kafir asli. Artinya mana ada orang kafir kemudian dia masuk Islam, masuk Islam, maka begitu dia masuk Islam kan jadi bersih. Orang kafir itu jadi bersih. Nah masa-masa selama dia belum Islam itu yang sudah terlewat, maka dia tak ada kena kewajiban untuk mengqadha zakat fitrah itu. Karena memang sebelumnya dia bukan Islam. Berbeda dengan orang murtad. Orang yang murtad itu dia Islam. Setelah itu keluar dari Islam, balik pulau ke Islam. Nah maka begitu dia balik ke Islam, yang masa ketika dia murtad tadi bukan tak naruh urusan di situ. Dia murtad misalnya 5 tahun, wajib dia zakat fitrah di situ. Begitu dia balik ke Islam, maka wajib bagi dia untuk mengqadha zakat fitrah semasa dia itu murtad. Itu bedanya kafir asli dengan kafir murtad. Jadi syarat zakat fitrah yang pertama, diwajibkan zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Jadi syarat kedua, seseorang itu wajib zakat fitrah dia bertemu dengan Ramadan dan bertemu juga dengan bulan Syawal walaupun sebentar. Kami ulangi, bertemu bulan Ramadan dan bulan Syawal walaupun tegang. Contoh, ada orang umur berapa? 70 tahun misal. Hari kini anggaplah ibu-ibu hari terakhir bulan Ramadan.
kelam rayo. Artinya maghrib kagi masuk 1 Syawal. Anggaplah maghrib jam 6 misal. Maka orang tadi yang umur 70 tahun jam kurang perapat 6 ninggal. Maka orang ini kena kewajiban zakat fitrah pedoh. Orang tadi kena do kewajiban zakat fitrah. Hah? Tak ada. Ngapa tak terpenuhi syarat? Kan syaratnya tadi bertemu bulan Ramadan, bertemu bulan Syawal. Tak ada kena zakat fitrah. Contoh kedua, ada budak lahir, budak kupek lahir jam kurang perapat 6 petang nak maghrib. Ini sebelum maghrib dia lahir kurang perapat 6 lahir, jam 6 maghrib, jam 6 perapat budak kupek tadi meninggal. Kena tak ada wajib zakat fitrah? Kenapa tak ada? Hah? Kena. Walaupun hidupnya tegal, cuma setengah jam dia hidup nunggu dunia nih. Orang tadi 70 tahun nunggu dunia, tak kena zakat fitrah karena tak terpenuhi syarat. Ini budak kupek hidup cuma setengah jam, kena kewajiban zakat fitrah ngapa? Masuk syarat. Syaratnya bertemu dengan bulan puasa, bertemu dengan bulan Syawal. Dia tak sempat hidup di bulan Syawal, walaupun cuma 15 menit. Contoh ketiga, ada budak kupek lahir setelah maghrib. Wajib zakat fitrah apa dah? Lahir setelah maghrib. Orang sudah ngebang, dia lahir. Wajib dah zakat fitrah? Hah? Tak wajib. Ngapa? Tak terpenuhi syarat. Dia tak bertemu dengan bulan Ramadan. Dia lahir tuh setelah Syawal, masuk maghrib, kurang takbiran, dia lahir. Artinya tak bertemu budak nih Ramadan, tak mengalami. Maka tak ada wajib zakat fitrah. Jadi perhatikan syarat kedua tuh bertemu Ramadan, bertemu Syawal. Dua syarat yang kedua. Syarat yang ketiga diwajibkan zakat fitrah, wa wujudul fadl an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Wa wujudul fadl, ada kelebihan. Kelebihan apa? An qutihi, dari makanan pokok untuk dia, wa quti ayalihi, dan untuk makanan pokok keluarganya, orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkah dia. Untuk kapan? Fi dzalikal yaum, di hari itu, yaitu yaumi Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, wa kadza lailatihi aidan, dan juga di malamnya, malam raya itu. Jadi ada kelebihan makanan pokok untuk dia dan untuk keluarganya, orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah dia di malam hari raya, dan di malam raya dan di hari raya. Ada pendapat juga mengatakan termasuk malam setelah raya, malam raya kedua. Ada kelebihan makanan pokok dalam jangka waktu itu.
maka dia wajib zakat fitrah. Jadi itulah syarat orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Coba ulangi 3 syaratnya tadi apa? 1, Islam. Yang kedua, bertemu dengan Ramadan dan juga Syawal. Yang ketiga, adanya kelebihan makanan pokok. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat an nafsihi untuk diri dia, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi minal muslimin, dari orang Islam. Jadi seorang kepala keluarga, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan untuk orang yang berada di bawah tanggungan dia. Keluarganya yang Islam baik, tapi kalau ada yang bukan Islam, ya maka tak ada bayar zakat. Misal di rumah tu ada anak 5, di antara anaknya tu ada sekok Kristen, pindah agama, ya maka tak ada dia bayarkan zakat fitrah untuk dia. Yang ditanggungnya itu adalah yang Muslim, orang yang berada di bawah tanggungan nafkah. Jadi kewajiban bayar zakat fitrah itu dibebankan kepada siapa? Kepada laki-laki, kepala keluarga. Dia bayarkan orang-orang yang ada di bawah tanggungan dia, yang wajib dia nafkahi. Nah, maka kita perlu tahu orang-orang yang wajib dinafkahi itu siapa baik. Ada 6 yang wajib dinafkahi. Di luar ini tidak wajib dia nafkahi. Kalaupun dia menafkahi orang di luar 6 ini, maka itu bentuk kebaikan dia. Yang wajib itu 6 ini. 1, anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Misalnya Mbak Iko, ada anak di rumah itu. Juga kamu ngapa Pak? Anak disebut yang tak memiliki harta, budak belum balik. Kalau belum ni naru, bisa jadi naru. Ada anak kita di rumah itu belum balik, anak kita, tapi naruh retok. Dari mana juga kita dia dapat retok? Banyak jalan. Bisa jadi misalnya dia tadi pinta orang, misal. Oleh dipinta orang tadinya oleh bapak angkatnya reto. Jadi budak teh walaupun kecil banyak retonya. Dari siapa? Dari orang tua angkatnya. Maka dia tak ada wajib nafkah. Tak ada wajib nafkah bagi bapaknya atas diri budak tadi. Yang wajib nafkah itu anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Yang kedua, anak yang sudah baligh tapi tak mampu bekerja. Budak ni lah baligh, tapi nak mencari seorang tu tak pacak. Banyak faktor. Bisa jadi budak tu besar tapi tak ngakal. Tak ngakal, akalnya kurang. Jadi nak mencari itu tak pacak. Besar baik dia tadi, masih tanggungan orang tuanya, tapi umur lah besar lah tua. Atau bisa jadi budak ni misal kecelakaan, kemudian cacat, akhirnya dia tak pacak begawe. Itu juga menjadi tanggungan nafkah bagi bapaknya. Jadi yang kedua ini anak yang sudah baligh tapi tak pacak begawe. 2. Yang ketiga, orang tua yang tidak mampu. Ada seorang laki-laki, dia punya orang tua. Umak bapaknya ni tak mampu, tergolong orang yang tak mampu.
Maka siapa yang wajib nunjuk nafkah untuk mak bapaknya tadi? Yo anaknya tadi. Anaknya tadi. Ketika orang tuanya tak mampu. Lain halnya orang tuanya mampu, maka tak wajib bagi anak tadi nunjuk mak bapaknya. Mak bapaknya orang mampu. Tapi bukan berarti walaupun tak wajib tak jadi nunjuk anak tadi. Ya diatur nak nunjuk orang tua walaupun orang tua mampu. Itu termasuk birrul walidain, bakti anak kepada orang tua. Nunjuk orang tua walaupun orang tuanya mampu. Nah, jadi yang wajib dinafkahi di sini orang tua yang tidak mampu. Banyak kita dapati ya orang tua mampu. Anak malah yang leman berasal dengan umaknya. Ban lalu minjam duit. Udah tuh. Ya minjam cara anak tak tahu mahirnya kapan. Orang tua yang tidak mampu 3. Yang keempat, istri yang sah. Istri yang sah. Tak kena ada pula tak sah. Istri yang sah. Sebab kaki ada istri-istri yang lain, maka ikan ini disebut istri yang sah. Kaki ada istri-istri yang lain. 4. Yang kelima, istri yang ditolak raj'i tapi masih dalam masa iddah. Ditolak, dicerai, disarakkan oleh lakinya. Yang cerai di sini tolaknya tolak raj'i. Tolak raj'i itu ibu-ibu tolak yang pacak berbalik. Berarti tolak berapa? Tolak 1, tolak 2. Ada bini ditolak oleh lakinya, ditalak itu dia ditalak raj'i, talak 1 atau talak 2, dan masa iddahnya belum habis. Berapa masa iddah betina yang kena talak itu? Berapa? Tak tahu. 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau masa iddah istri yang ditinggal suaminya mati, kalau itu cara hidup. Kalau ditinggal mati oleh lakinya berapa masa iddahnya? Itulah pemahaman yang banyak salah di kita. 40 hari. Arba'ata ashhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Bukan 40 hari. Aku berapa kali bertemu orang betino, ketanyai berapa masa iddah orang betino ditinggal lakinya mati. 40 hari je. 4 bulan 10 hari. Dan selama 4 bulan 10 hari ini, dia dalam menjalani masa iddahnya ada wajib dia ihdad, melakukan yang namanya ihdad. Ihdad itu apa Bapak Ibu? Tak boleh keluar rumah, tak boleh berias, haram hukumnya sebelum 4 bulan 10 hari. Ikan ini banyak belum bulan lagi mati lang keluar, lah terkenyit-kenyit, haram hukumnya. Uji kamu pergi ngaji, kalau jadi lah teko ngaji tak boleh, ngaji lagi tak boleh, apalagi nak senam, tambah tak boleh. 4 bulan 10 hari. Baik, balik ke yang tadi. Yang kelima, yang wajib dinafkahi itu istri yang ditolak raj'i dan dia masih dalam masa iddah, belum habis iddahnya. Karena dia belum habis iddahnya tadi, maka masih wajib dinafkahi. Jadi kalau iddahnya habis, tak ada lagi wajib nafkah. Yang terakhir yang wajib dinafkahi oleh seorang suami kepala keluarga itu istri yang ditalak bain. Ditolak bain. Tolak bain itu tolak habis. Berarti tolak berapa? Tolak 3. Istri yang ditolak bain namun sedang hamil. Sebenarnya baik itu ditolak 3 oleh lakinya tadi, habis itu, bukan lagi bininya. Cuma karena dia tadi posisinya lagi ngandung. Jadi istri yang ditolak bain dan dia lagi ngandung. Apa posisi lagi ngandung? Budak dalam perut kena dinjuk makan. Cuma budak tuh masih dalam perut.
tak kena ada nak disuapi. Jadi terpaksa nyuapi umaknya. Umaknya disuapi. Tujuan tu ngenyuk makan budak yang di dalam perut. Kan dok, nak kewajiban nafkah jadi hilang. Tak naruh istilah bekas anak. Maka berdosa besar. Ada seorang suami cerai, tak diruruhnya lagi anaknya. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib dinyuk nafkah itu. Ya lewat umaknya. Nah, kaki pas budak tu lahir, maka hilang kewajiban ngejuk nafkah umaknya tadi. Ngapa? Ngejuk nafkah anaknya. Budak telah pacak dinyuk makan. Lah keluar dari perut umaknya. Nah, 6 orang itulah ibu-ibu yang wajib dinafkahi. Di luar orang 6 ini tidak wajib dinafkahi. Kalaupun dia nafkahi selain 6 orang ini, ya maka itu bentuk kebaikan dia. Masih dinafkahinya. Tapi yang wajib itu 6 ikut. Maka kaki zakat fitrah itu termasuk juga zakat mal. Tak boleh diberikan kepada orang-orang wajib dia nafkahi. Tak sah. Ada anak mayarkan fitrah ke umaknya, nyuruh anaknya, go antarkan fitrah ke gedemu. Tak sah. Ngapa? Orang tua tu bukan zakat fitrah, bukan zakat inyu, nafkah. Doh ujinya aku masih nak kendaknya tu lah, aku daripada kurang lain, lemak aku umat diri itulah. Apa ada yang model itu ibu-ibu nando kelah jarang nginjuk orang tua. Apa nak nginjuk tu nak zakat? Nginjuk lah mau kan orang tua. Nak nginjuk orang tua tu bukan zakat. Buat hari-hari kan nginjuk. Iko tak pulau kerohan. Apa zakat cak kepakaman. Anak ke orang tua tak sah. Tak boleh. Zakat diberikan kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Orang tu di bawah tanggungan dia. Nah, zakat tu ditunjukkan ke orang lain. Tak boleh, tak sah. Selama ini kita banyak kadang cucu ngantarkan fitrah disuruh orang tuanya ke gedenya. Itu tak sah. Dia harus dirubah itu. Tak boleh. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min kuti baladihi. Jadi yang wajib dibayarkan dari zakat fitrah itu so'an, 1 so'. 1 so' itu sama dengan 4 mud. 4 mud. Min kuti baladihi, dari makanan pokok yang ada di negeri itu. Kalau kita berarti beras, makanan pokoknya. 1 so'. Jadi apa orang dewasa 2 baikan. Nyedok apa? Nyedok beras 4 kali. 4 kali nyedok. Sekali dia nyedok itu 1 mud. 1 mud. Nah, karena itulah kemudian ulama khilaf, berbeda pendapat mengenai ukuran 1 sok itu berapa. Ada yang ngomong 2,5 kilo, ada yang ngomong 2,7 kilo. Karena dari Nabi memang dong menunjukkan beratnya sekian, bukan pakai sok. 1 sok itu sama dengan 4 mun. Cuma tangan kita ini lain ukurannya, apalagi dengan orang Madinah di zaman itu. Jadi khilaf, beda pendapat ulama. Maka ada mud itu wadah cak canting itu. Ini mud asal tadi nak ke bawah, aku lupa itu mud dari Madinah yang disesuaikan dengan mud yang biasa dipakai oleh baginda Nabi SAW. Kalau pakai mud itu kita tak payah lagi nak nimbang, ibu-ibu. Langsung nyedok 4 kali. Nyedok 4 kali. 1 sok itu kan 4 mud, berarti 4 kali nyedok. 4 kali nyedok. Kayak kita ngaji sekali lagi insyaallah ke bawah mud itu.
biar terlihat oh baik model mood yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Satu sok min quti baladihi, dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang di negeri itu. Ayat disiku hati-hati ibu-ibu. Disebutkan di dalam kitab wa yujzi'ul qutul a'la anil qutil adna li'annahu zada khairan. Seandainya ada orang dia biasa makan hari-hari berasnya beras lancar misal, tiba-tiba pas nak fitrah dia mengeluarkan beras yang murah di bawah standar beras yang biasa dia makan. Tak benaran beras bagian ditunjukkan ke orang tadi. Biasa makan hari-hari beras bagus. Apa mayar zakat, mengeluarkan zakat fitrah beras yang kualitasnya di bawah itu, maka zakat fitrahnya tidak sah. Lain halnya kalau sebaliknya, wa yuzi'ul qutul ala anil qutil adna. Biasa makan kelasnya yang di bawah, pas mengeluarkan zakat fitrah yang bagus dikeluarkannya. Nah, itu boleh, malah bagus. Li'annahu zada khairan. Itu menambahkan kebaikan. Tapi kalau ngurangi tak boleh. Hati-hati jadi. Banyak bukan jamaah biko. Aku galak bertemu. Wow, beli beras besi murah. Ada beras murah jadi bodari, bukan makan yang itu. Tak sah zakat fitrah. Itu orang tekit kumat getah basah. Nyejarkan yang baik itu. Nah, itulah rezekinya tambah 100. Buntu, tambah buntu yang baik itu. Nah, kemudian yang perlu dibahas di sini, ibu-ibu, ini penting. Masalah mayar zakat fitrah diganti dengan duit. Nah, ini kapan lalu aku sampaikan. Cuma masih banyak yang tanda ujurang. Pertama, perlu kami sampaikan. Jumhur ulama, mayoritas ulama, 3 madhab. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Sepakat ulama. Ngapa? Yang namanya zakat fitrah hanya sah ketika dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Artinya kalau pakai duit tak sah. Itu pendapat 3 mazhab. Nah, jadi dari mana orang galak zakat fitrah pakai duit itu? Itu mazhab Hanafi. Jadi cuma satu mazhab yang membolehkan dengan duit, 3 mazhab tak boleh. Jadi salah orang makai duit itu. Nggak salah, kan ada mazhab yang membolehkan. Boleh-boleh baik nak pakai duit, tapi naruh aturan. Sok dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu tak berjauhan, hampir mirip ukuran satu sok itu. Kisaran 2,5 kilo atau 2,7 kilo. Nah aman, ibu-ibu, 3 kilo. Aman fitrah itu. Nak keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, sudah 3 kilo aku. Nah, itu yang aman, itu jumlah yang aman. Tapi kalau kamu 2,5, 2,7 lah sah. Cuma juga tadi, karena tadi ukuran satu so itu, mun itu, patokannya tuh yang tadi, maka ulama beda pendapat. Akhirnya ada yang 2,5 kilo, 2,7, 3. Nah, terserahlah kamu nak yang mana. Tapi tadi mana ngambil aman 3 kilo kelak kepalangan. Aman, keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Nah, itu ukuran satu sok dalam 3 mazhab. Adapun dalam mazhab Hanafi,
Satu sok itu kurang lebih 3,8 kilo. Jauh kan? 2,7 kilo atau 2,5 kilo dengan 3,8. Jauh. Artinya mana ada orang nak bayar fitrah pakai duit, silahkan. Tapi karena yang membolehkan fitrah dengan duit itu mazhab Hanafi, maka ukuran soknya harus milu Hanafi. Beras 3,8 kilo tadi, duit kan, baru sah. Iko nak bayar tuh pakai duit, tapi pengaji 2,5 kilo, tak sah. Ini namanya talfik, mencampur adukkan mazhab. Sehingga fitrah dia tadi nak dihadapkan ke mazhab mana baik, seluruhnya ngatakan tak sah. Ngapa? Dibawa ke mazhab Syafi'i. Fitrah makai duit ukuran 2,5 kilo, tak sah di mazhab Syafi'i. Ngapa? Fitrah tu dengan beras. Dibawanya ngari mazhab Hanafi, kok fitrahku pakai duit 2,5 kilo, tak sah uji Hanafi. Ngapa? Fitrah tu 3,8 kilo. Jadi fitrah orang ni tak sah kalau menurut segala mazhab. Nah, jangan nak kendak kita ibadah ni. Jangan nak kendak kita milu aturan. Apa ndo milu aturan dianggap do berzakat, berdosa. Jadi kenapa apa nak makai duit, maka ukurannya ukuran Hanafi 3,8 kilo tadi. Mana makai beras, ya sudah Syafi'i, aman 2,5 kilo lah sah sudah. Jadi baik itu. Jangan lagi bentuknya nak duit tapi ukuran nak milu Syafi'i itu tak sah. Kemudian yang perlu dibahas juga di sini masalah mustahik. Mustahik itu orang yang berhak nerima zakat. Di sini banyak juga keliru kadang. Jadi ada istilah muzaki. Muzaki itu ibu-ibu orang yang wajib bayar zakat, itu muzaki namanya. Ada mustahik. Mustahik ini orang yang berhak nerima zakat. Nah, orang yang berhak nerima zakat ini telah ditentukan oleh Allah. Jadi tak baca kita nak muat-muat. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Innamas shadaqat. Kalau ada innama itu artinya sesungguhnya hanya. Apa itu kira-kira? Innamas shadaqat. Sesungguhnya zakat ini hanya diberikan kepada orang lapan ikoni. Maka innama itu tak boleh nambah-nambahi macam-macam, tak boleh. Lah dibatasi oleh Allah. Innamas shadaqat. Orang lapan iko lah. Di luar orang lapan iko jangan dinjuk zakat. Tak boleh macam-macam. Siapa baik? Satu, lil fuqara, orang fakir. Yang kedua, wal masakin, orang miskin. Apa beda fakir dengan miskin? Beda fakir dengan miskin. Kalau fakir itu tuh orang yang memang tak naruh sumber pemasukan. Jadi tak nentu perolehan dia tadi. Mencari tak baca. Tak naruh sumber pemasukan yang tetap tu tak naruh. Ia dapat duit tu. Ia tergantung orang ngenyuk. Artinya tak acak dipastikan. Nah, kalau ada orang model seperti itu mencari letak pacak lagi, tinggal nunggu nyuan orang tu lah. Itu namanya fakir.
fakir. Cuma hati-hati pula, wal kusubu ghairu fakir. Orang yang pacak mencari, kuat, mampu untuk begawe, tak pacak disebut fakir. In wajada man yasta'minuhu, selagi ada orang yang nak ngenjuk gawe. Ada orang mampu begawe, kalau tak gawe tu ada. Orang nak ngenjuk gawe tu ada. Bukan tak naruh, tak nak begawe itu bukan fakir, beratulang namanya. Tak pacak dia dihukumi fakir, lomo namanya, beratulang, tak nak mencari. Iko ni memang orang tu tak pacak ni nak mencari. Atau kalaupun dia pacak mencari, gawe tu tak naruh nian. Iko ni badan kuat, yang nak ngenjuk gawe tu ada. Wa qadaru 'alal kasbi, mampu dia untuk begawe. Walaqa bihi, pekerjaan tadi pekerjaan yang layak untuk dia. Wa halalahu ta'atihi, dan pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Ada asal nak begawe, lain halnya gawean tadi ada tapi gawe tak halal jan. Ada ni yang lo tak gawe tu cuma tak banyak jual nomor misal. Ya tak usah itu gawe tak halal. Iko ni gawe halal tu ada, dia masih kau nak mencari, tak nak begawe, tak baca dihukumi fakir. Itu fakir. Yang kedua, wal masakin, yang boleh nerima zakat itu, berhak nerima zakat orang-orang miskin. Miskin tu orang mana? Miskin tu orang yang naruh penghasilan, tapi penghasilannya itu ni tak cukup menak nurut kebutuhan. Misal sebulan itu butuhnya tu 5 juta, bakal makan anak-anaknya, bininya, bakal budak sekolah. Kebutuhan pokok dia tu 5 juta. Dia kan begawe naruh gaji, cuma gaji tu 3 juta. Jadi tak cukup. Alhasil dia tadi untuk mencukupi kebutuhan dia tadi, dia berpicit. Jeri. Buari-hari kan ngatur duit tadi jeri. Ngapa agar cukup, dicukup-cukupkan. Bukan karena memang cukup. Nah, orang yang seperti itu sumber penghasilan itu ada tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, maka itulah yang disebut miskin. Kalau fakir dia tak narunian sumber pemasukan. Itu bedanya fakir dengan miskin. Yang ketiga yang berhak menerima zakat, wal amilina 'alaiha. Amil zakat, orang yang tugasnya merurui zakat. Amil. Cuma di kita ini amil-amilan. Ngapa? Jadi amil itu yang apa? Yang berhak nerima zakat itu. Syarat amil itu dibentuk pemerintah. Dan dia tuh memang gawe dia tuh yang itulah. Maka lembaga zakat resmi, amil resmi yang ada di negeri kita ini, ibu-ibu, Badan Amil Zakat. Ada Badan Amil Zakat Nasional, ada Badan Amil Zakat Daerah. Nah itulah amil tuh. Jadi di surat keputusan MUI itu yang dinamakan amil di Indonesia ini satu, orang-orang yang memang resmi diangkat oleh pemerintah untuk ngambil zakat, untuk nyalurkan zakat. Yang kedua, lembaga zakat yang dibentuk masyarakat tapi disahkan oleh pemerintah. Banyak, ada RZI, Rumah Zakat Indonesia, ada dompet yatim duafa, di kita nih. Itu bentukan masyarakat, bukan bentukan pemerintah, tapi disahkan oleh pemerintah, maka dia masuk amil. Nah, amil ikon yang model ikon ini boleh dia ngambil jatah dari zakat tadi sekedarnya, sebagai upah dia merurui zakat tadi. Itu amil tuh. Jadi takkan misalnya di Masjid Walimah misal,
Toto bentuk panitia, tapi kita nak rayakan bentuk panitia zakat. Jadi ngumpul kelah orang-orang di keliling walimah ke masjid. Tiba-tiba orang masjid tadi yang menurut zakat nak ngambil jatah. Haram hukumnya. Ngapa? Amil-amilan. Bukan amilian. Orang tuh bukan itu profesinya. Macam-macam, ada yang berdagang, ada yang pegawai, cuma oleh pengurus masjid, tapi kita bentuk panitia zakat, bukan gawean dia itu tuh. Orang yang ada di bas tadi, memang gawe dia tuh buat dia, yang itulah menurut zakat. Dan mereka resmi diangkat oleh pemerintah. Nah itulah amil. Aku berapa tahun terakhir, berapa kali ngisi di masjid di sekitar kita ini, banyak, terutama daerah ke situ. Yang muat amil-amilan nih kan, kok ngambil galo beras, no juga lebar kamu haram, terus mak mana jadi, tak tahu juga berejel kamu. Maka perlu ngaji itu, ya harus dibalikkan apa yang telah dia diambil tadi, haram temakan, karena bukan jatah dia, amil. Lah berapa lah jadi? 3. Yang keempat yang boleh nerima zakat, wal muallafati qulubuhum. Orang yang mu'allaf baru masuk Islam, dan keislamannya ibu-ibu masih lemah, jadi agar ngebat dia tadi, agar dia tadi jinak, tambah di Islami ini untuk menguatkan hatinya itu boleh dinyuk zakat, dia boleh nerima zakat. Ngapa? Agar dia tadi semangat, ladas baru masuk Islam tadi. Dia merasa punya saudara baru. Ternyata aku diperhatikan oleh orang. Mu'allaf. Boleh dia nerima zakat. Atau misalnya ada juga mu'allaf yang imannya itulah kuat. Tak perlu lagi sebenarnya dikuatkan dengan zakat fitrah. Tapi ini tokoh, orang terpandang di kampungnya. Misalnya di kampungnya itu banyak orang kafir, dia ini masuk Islam, orang terpandang, imannya lah kokoh, tak perlu sebenarnya dinjuk zakat lagi, boleh tetap dinjuk zakat. Ngapa? Agar itu dilihat oleh orang-orangnya, orang-orang di kampungnya itu. Dia tadi orang terpandang, terlihat, orang itu dinjuk zakat oleh orang Islam. Dengan harapan ngapa? Pacak narik orang lain untuk masuk Islam juga. Itu mu'allaf. Adik kita jarang. Amil tadi jarang. Mu'allaf itu tambah jarang. Islam kalau setahu aku tengok batu ini. Yang berikutnya yang nomor 5. Wa fir riqabi, budak hamba sahaya. Boleh nerimo zakat. Budak yang pengen dia menjadi orang merdeka, kita nyuk zakat tadi agar dia pacak memerdekakan dirinya dengan zakat. Tambah tak naruh lagi, bukan beteng batu tak naruh, galau tempat tak naruh lagi. Budak hamba saya nih tak naruh. Perbudakan itulah dihapus. Menado budak bakari, bukan budak baik ni, budak teng atap, budak teng batu, budak ancol, itu lain budak. Tak naruh lagi. Yang berikutnya, yang keenam, wal gharimin. Orang yang terlilit utang, boleh dia dinjuk zakat untuk membebaskan utang dia tadi. Orang yang berutang bak mana can itu? Dibagi oleh ulama ada beberapa kriteria daripada orang yang berhutang itu. Orang yang berutang itu gharim di sini ada 3. Ada 3. Bisa jadi yang pertama ada orang yang berutang untuk mendamaikan kelompok yang berselisih. Misalnya ada 2 kelompok bertikai, bebalah. Nak namai kini perlu duit. Dia kepengen orang ni akor lagi, dia bebalah. Jadi dia nuitinya. Tahan berutang. Nama ke orang seperti ini berhak untuk nerima zakat. Atau yang kedua pacak juga, misalnya ada orang yang dia berutang untuk melunasi utang orang, padahal dia kurang tak naruh juga. Kesian ada saudaranya terlilit utang, oleh kesian tahan dia berutang tempat lain, ngapa? Nak melunasi utang saudaranya tadi. Ini boleh kita
kita nyuk zakat, biar dia pacak terbebas dari utang itu. Atau boleh juga orang yang minjam itu untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Bakal ngapo ya? Bakal makan hari-hari kan nih. Bukan bakal mendamaikan orang, bukan. Bakal melunasi utang orang, bukan. Ngapo? Nak makan hari-hari kan nih. Teguno anak-anak sekolah berutang. Boleh kita nyuk zakat? Boleh. Cari orang-orang yang punya utang, bebaskan dia. Bahkan ibu-ibu termasuk orang yang berutang untuk maksiat. Misalnya ada orang minjam duit, bakal mabuk, cuma dia tuh setelah itu nyesal, tobat, maka utang tadi cuma tak baca, nak dibayar tetap, kita kesian tadi dinjuk lah duit, agar ngapo pacak mayar utang tadi, cuma dia lah tobat lah berobat do lagi, cuma tak maju man masih, mabuk, masih nak mabuk aja tuh, kok tak bayarkan di diri, oh tak maju. Kira kalau dia lah bertobat, nah itu jadi gharim, orang yang berhutang, boleh zakat itu diberikan kepada mereka. Maka aku galak ngenjuk tahu ibu-ibu, kita ini kadang ini jadi mustahik ini orang berhak menerima zakat ini sama baik bagi zakat fitrah maupun zakat mal. Dalam kasus zakat mal misalnya ini nyimpang dikit. Dulu guru kami sering mengkritik cara kita menyalurkan zakat. Kadang ada orang dia banyak mengeluarkan zakat. Cuma kurang faham kita hikmah di balik zakat itu. Ngapa zakat disyariatkan? Zakat itu disyariatkan agar jangan sampai lagi ada orang Islam miskin. Untuk mengangkat derajat orang. Nah, jadi harus ada semangat ini mengeluarkan zakat itu. Nah, ada kadang ibu-ibu orang mengeluarkan zakat banyak, zakatnya orang kali ratusan juta dia mengeluarkan banyak duit dalam setahun itu, dibagi ke sekian banyak orang dapat galau merato, ya boleh ini, cuma nak lebih pakam lagi, tak perlu meratokan sebenarnya, cari orang-orang memang butuh, terlebih lagi bukan orang lain, adik-beradik, dulur misal, si anu ikan hidupnya tak naruh, jadi zakat ku ikut dan nak kenyukkan di dia, jadi banyak dapat tadi, berpuluh-puluh juta misalnya. Dengan harapan apa? Hari kini orang ikut nerima zakat, duit ikut pacak di modal kenyau. Syukur-syukur ke depan malah dia yang mengeluarkan zakat. Jadi baik itu naruh target. Kita kadang tak naruh target, yang penting banyak. Jadi tiap tahun orang tadi jadi mustahil terus nerima zakat. Dapat 200, 100, oh itu lewat lah. Apalagi nak raya ikan nih. Duit baik itu tuh. Maka harus naruh target yang besar zakat itu. Tak perlu nak banyak nih orang dinjuk, tak apa-apa dikit, tapi jelas beraso target tadi. Orang yang awalnya tak naruh berubah hidupnya. Amal kecil-kecil tadi bak 200 itu tak berubah hidup orang tuh, itu ituan lah. Nah, tujuan zakat, hikmah disyariatkannya zakat adalah supaya ngapa? Supaya orang miskin tuh ndak lagi miskin. Jadi baik itu. Dan ujiku tadi, kalau masih ada orang parak, tak usah ke orang lain. Ada adik-beradik, sepupu, yang parak dulu. Pahalanya dua, Nabi. Iyo pahala zakat tadi, iyo pahala nyambung silaturahim. Jangan sampai lagi dengan orang lain kerohan, dengan adik-beradik tak kerohan. No, tak boleh seperti itu. Wal gharimin, orang yang terlilit utang. Yang berikutnya wa fi sabilillah, yang nomor 7. Orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang berjuang di jalan Allah ini juga perlu kita luruskan. Yang dimaksudkan fisabilillah ini, ibu-ibu, orang yang perang. Perang, berjuang, membela agamanya Allah, bertempur, dan mereka ikut tak naruh gaji dari pemerintah. Jadi misalnya tentara resmi negara, TNI, dia bertempur, ya tapi dia tuh bergaji, itu tuh gawe dia. Ikan ada orang berperang sukarela untuk membela agama Allah, untuk membela tanah airnya. Nah, itu sabilillah yang masuk dalam pembahasan zakat ini. Kita sekarang ini dipacak-pacai, termasuk sabilillah ngapa? Guru ngaji, sabilillah. Dapat zakat tak sah.
Sabilillah tu orang perang. Ya memang secara pacak disebut guru ngaji itu fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah, betul. Tapi dalam urusan zakat bukan dia yang dimaksud itu. Yang dimaksud itu memang orang bertempur, perang, bela agama Allah. Pecah di Palestina. Itu baru fisabilillah. Jadi kalau kita menunjukkan fitrah, menunjukkan zakat ke seseorang dengan dalih apa? Dia kena guru ngaji, tunjukkan ke dia dengan alasan dia guru ngaji, maka tak sah. Lain halnya guru ngaji tadi dia masuk kategori fakir atau miskin. Jadi kita ngenjuk ke dia tadi bukan oleh dia tuh guru ngaji. Ngapa? Dia tadi orang miskin. Orang miskin. Nah, maka kita tunjukkan ke dia. Maka itu sah. Tapi kalau dengan alasan dia tadi ngapa? Fisabilillah, tak sah. Uji kamu bawa jadi tak pacak canen. Nak ngenjuk, nak nyenangkan guru ngaji, nak ngenjuk dia. Nah itulah ibu-ibu kesalahan kita ni ngapa? Nyempitkan ladang untuk beramal soleh. Kita seorang buatnya sempit. Dan tu nak ngenjuk orang tu nak mesti zakat judulnya. Tak pula nak zakat ngenjuk ngapa? Ikon guru ngaji lah pantas ni yang dia nerima. Tak pula nak judul zakat maksa kena zakat. Artinya benda zakat dah nak ngenjuk. Padahal zakat tadi tak sah. Tunjukkan, bahkan kata guru-guru kita kepada para ulama guru ngaji kurang pantas kalau judulnya itu zakat. Kenapa? Tunjukkan dah sebagai hadiah, sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka, karena mereka orang yang dimuliakan Allah. Kita kadang nunjuknya dalam judul zakat, tak sah. Tak boleh, mereka tak masuk dalam kategori fisabilillah yang dimaksudkan dalam surah At-Taubah ini. Jadi mulai bakari kalau kita pengen berbuat baik kepada guru ngaji, kepada judulnya tu jangan zakat lagi. Kecuali juga tadi dia itu masuk ke dalam kategori fakir atau miskin. Cuma juga tadi tetap kata para ulama dari segi adab kurang pantas. Kurang pantas ngenjuk mereka dengan alasan itu. Ngapa? Ngenjuklah mereka dengan niat ngapa? Kami pengen memuliakan ulama, pengen memuliakan guru ngaji. Biar ngapa? Biar hidup berkah. Itu yang lebih pantas. Termasuk juga dalam masih dalam judul fisabilillah kadang salah paham. Ngapa? Zakat diunjukkan ke pondok pesantren, zakat diunjukkan ke rumah tahfiz, haram hukumnya, tak sah. Ngapa? Kalau disebut oleh Allah innamas shadaqat, orang yang nerima zakat tuh ibu-ibu, orang ikolah, jangan orang lain. Zakat itu yang nerimanya orang, bukan lembaga. Kita ngenjukkan ke rumah tahfiz, ngenjukkan ke pondok pesantren, itu bukan orang, itu lembaga. Jadi bagaimana kita nak nolong pesantren tak pacai? Ujiku tadi kita ini buatnya sempit tuh. Nak nolong pesantren, nolong infak, wakaf, bukan zakat. Narugalo judulnya. Kalau nak nolong yang model, nolong masjid, itu infak, wakaf, bukan zakat. Zakat itu kurang. Perbahasa zakat itu. Maka berapa tahun terakhir aku sering ngeritik beberapa madrasah yang dia mewajibkan ngapa budak-budak yang sekolah di situ. Karena pondok itu madrasah itu lagi mangun, mayar zakat ke biko. Ngapa? Lagi mangun madrasah. Ujuk fisabilillah tadi. Naik kalau ujuk guru tak ngaji. Ustaz tapi tak ngaji. Tak dia tak tertib. Mana penyaluran zakat itu? Jadi zakat itu tak boleh ke masjid, tak boleh. Ada masjid lagi mangun. Misalnya masjid walimah lagi nak nyari duit, nak bangun apa? Nak nganukan nasi. Adalah orang, anakku berzakat, kini zakatku, bakal kamu nak melihat tak sah. Zakat tak boleh ke masjid, tak boleh ke madrasah, tak boleh ke pondok, tak boleh. Zakat kurang, orang mana? Orang 8 iko nih. Fisabilillah. Terakhir wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan. Dalam dua pengertian ibu-ibu. Pengertian pertama baiklah. Misalnya ada orang merantau di diri kan nih. Orang mana misalnya Jawa misal. Tak usah kayak gitu orang Jawa nak pemarah. Saya ngaku nunjuk contoh baik. Misalnya nak balik ke dusunnya.
tak naruh ongkos, maka boleh untuk dia tadi kita ambilkan dari zakat untuk ongkos dia balik. Nah, itu pengertian pertama. Atau pacak juga pengertian kedua, orang tu bukan diam di siko, ngapa? Dan lalu baik. Musafir yang lagi berjalan nak kemana, kehabisan bekal sehingga diwalimai kau nih, kehabisan ongkos. Nah, jadi itu bukan orang dari siko, orang lewat. Kalau tadi orang siko nian, yang nak balik, yang nak pergi, ikutnya ada orang yang lewat baik. Kita tanya, kamu siapa mang? Asing, bukan orang diri. Aku nuju nak balik ke Jakarta, kehabisan ongkos sehingga dimasjidkan. Boleh kita ambilkan dari duit zakat agar dia pacak balik. Itu orang 8 yang boleh nerima zakat. Di luar itu tak boleh. Maka dari 8 tadi, ibu-ibu, yang paling banyak kita temui di dusun ini kan cuma 2. Nomor 1 ngan 2, fakir, miskin. Lain dari itu saro nyarinya. Coba ulangi lagi. 1 fakir, 8 tadi. 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, yang kelima budak hamba saya, yang keenam orang terlilit utang, yang ketujuh fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah, yang kedelapan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, orang itulah di luar orang 8 ini tak boleh menerima zakat, haram hukumnya. Dan hati-hati, kata guru kami ada 3 penjahat zakat. 3 penjahat zakat. Penjahat zakat yang pertama, orang yang tak berhak nerima zakat nak nerima. Banyak bu musim nak raya kan kayak siapa misalnya biasa bagi ke zakat di gari. Aku tak masuk kan tak masuk kan. Mana tak masuk kan, padahal naruh hidup saya tak masuk, dikelompokkan ke miskin tak baca, ke fakir tambah lagi. Naruh dia tadi cuma tomak tadi tak masukkan. Sama pecah misalnya, hiduplah dibuat oleh Allah naruh ngari kades minta surat miskin oleh anak-anak kuliah anak apa, tu dosa besar, tak bersyukur dengan Allah. Awalah dinyo Allah naruh tapi nak pemohong kayak dibuat Tuhan kerak nian kayak doa itu. Sudahlah kalau kita aku tak masuk, ada yang lebih pantas. Tak usah yang keker nak minta zakat tadi, ikut kulu kilir, ngari orang, nyalani orang, nak minta zakat. Ya Allah, harga diri di mana? Kalaupun dia memang berhak nian, masih tak pantas ubar-ubar di zakat itu. Apalagi dia bukan orang yang berhak. 1 penjahat zakat yang pertama, orang yang berhak, orang yang tak berhak nerima zakat tapi nak minta. Penjahat zakat yang kedua, orang yang wajib bayar zakat tak nak zakat. Itu penjahat zakat yang kedua. Duit banyak, emas banyak, tekit kuman. Itu penjahat zakat. Duit yang dimakan itu duit haram. Kenapa? Bukan duitnya. Itu jatah orang fakir, jatah orang miskin. Yang ketiga penjahat zakat yang pertama, orang yang ngurusi zakat tapi salah. Salam ngenyuk tadi, diamanakan ikut bagikan zakat, dia nyukkan ke orang-orang yang tak pantas nerima, disalur ke masjid, disalur ke rumah tahfiz. Ini juga penjahat zakat. Ngapa? Ngambil duit umat, ngapa? Untuk kepentingan lain itu, disalahgunakan walaupun tujuannya baik tapi tidak pada tempatnya. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam penjahat-penjahat zakat ini. Jam berapa? Dikit lagi ya, tak apa nganyang nganyang kanu tanggung kepalangan dikit lagi. Baik. Yang berikutnya yang perlu juga kami sampaikan ibu-ibu, niat berzakat. Niat berzakat itu jadi pacak niat zakat ikoni diwakilkan. Misal bapaknya itu nak mayarkan zakat berapa orang di rumah itu, orang 5. Niat orang 5 kan, karena orang ini di bawah tanggungan nafkah dia galau yang niatkannya. Diwakil oleh dia, itu boleh. Cuma
Misal ada budak yang la baligh, nak dibayarkan fitrah oleh orang tuanya, wajib dionyo beniat seorang. Yang la baligh itu beniat seorang. Kalaupun dionyo tak ada beniat seorang, nak diwakili niatnya tadi harus dengan seizin dia. Ada kita misalnya mayarkan fitrah untuk keluarga kita, dulur kita. Ini berapa kali aku bertemu. Kadang ada misalnya ada orang merantau di Jakarta, atau nelpon ke dusun. Oi, kamu di dusun tak usah lagi fitrah, ngapalah kau bayarkan di Biko. Ngenjuk tahu tuh lah, udah mayar kan, tak sah. Ngapo? Ngenjuk tahu tuh sebelum mayar, minta izin dulu. Minta izin dulu. Kamu tak apa-apa, kau bayarkan fitrah, menuju orang tak apa-apa. Baru boleh. Baru boleh. Jadi tak boleh tanpa seizin dia. Harus izin dulu. Jadi itu aturan bayar zakat fitrah yang beniat itu. Wa takunu 'indal azli 'anil mal. Waktunya beniat itu pacak pas misahkan beras. Misahkan beras. Ketika nimbang, nah dibitulah dia beniat. Dia beniat. Boleh. Pacak ketika itu dia beniat. Atau au 'inda daf'i ilal mustahik. Atau pacak juga beniat itu ketika ngapa? Pas ngenjukkan berasnya. Dia beniatnya. Jadi boleh pas misahkan beras dan ngantongi, boleh pas ngenjukkan. Dia meniat di situ. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah an nafsi dari diriku fardhon lillahi ta'ala. Kalau dia mewakili keluarganya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah anni dari diriku wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkahku secara syariat, fardhon lillahi ta'ala. Dia diwakilkan niatnya oleh dia. Baca bocan tak baca can bahasa Arab tadi. Indonesia nak baji bahasa Arab. Bahasa diri. Niat dia. Niat tu dalam hati. Tak ada pula kaki. Pas ngenjukkan, ngantarkan fitrah. Ngantarkan fitrah. Siko. Kalau nak kenjuk. Nawaitu. Tunggu Nawaitu. Kau kena tak hafal. Cek lagi. Melihat catatan dulu. Nah, kesal orang itu. Di dalam hati baik meniat ngenjukkan fitrah. Bahasa kita galak apa mengantarkan fitrah, ikon dik kami, fitrah kami. Cuma jangan lagi ibu-ibu. Aku tak tahu di Tanjung Batu. Aku di Tanjung Atap dulu pasaran melihat dia ada tukaran. Kayak si anu ngantarkan beras, dia budak kecil. Ikan yo jumakku fitrah kami. Oh iya tunggu dulu jinya. Ngambil beras, nah ikut fitrah kami, tukaran beras. Tak boleh. Kan yang dinjok tadi tuh mestinya orang yang berhak nerimo tadi. Orang berhak nerimo tadi. Itu ya tak boleh model itu. Itu namanya tukaran beras. Jangan lagi dipakai ilmu itu. Tak boleh, tak sah. Baik. Kemudian yang apa lagi aku gila lupa lah. Nak ku omongkan ini. Terakhir. Jadilah udah kejadilah. Waktu menunjukkan zakat fitrah itu kapan? Ada beberapa waktu. Ada 5 waktu ibu-ibu. Nah, kayak pilihlah kamu nak menunjukkan kapan. Mana waktu yang paling afdol? Wali zakatil fitri khamsatu awqatin. Ada 5 waktu. Yang pertama waktu jawaz, waktu yang mubah. Artinya kita lah boleh menunjukkan fitrah di waktu ini. Kapan waktu mubah itu? Wa huwa min ibtida'i Ramadan. Dari awal bulan Ramadan. Jadi kamu nak menunjukkan zakat fitrah tanggal 1 Ramadan, puasa pertama, aku nak fitrah lah. Boleh. Cuma wala yajuzu ikhrajuha qablahu. Tapi tak boleh mengeluarkannya sebelum Ramadan.
kelam puasa, kamu keluarkan hari keni, tak boleh, tak sah. Yang boleh itu adalah setelah Ramadan. Ini waktu yang mubah, boleh dikeluarkan di waktu itu. Maka kita kan kadang misalnya di mana-mana tempat lah mulai orang nyalurkan zakat fitrah seminggu sebelum apa rayo, kadang kan di mall-mall ada kadang stand-stand, lah mulai orang bayar zakat fitrah. Boleh memang, itu waktu yang mubah. Waktu yang kedua, waktu wujub, waktu yang wajib. Kapan waktu yang wajib? Wa huwa bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Pas tadi yang ujiku dia mendapati apa? Bertemu dengan bulan Ramadan dan juga bertemu dengan bulan Syawal. Itulah masuk waktu wajib, pas masuk rayo itu. Dia keluarkan zakat fitrah itu masuk waktu wajib. Kapan waktu wajib ini? Dimulai dari maghrib apa? 1 Syawal, berhentinya sampai kapan waktu wajib ini? Sampai tenggelam matahari 1 Syawal. Hari kini rayo, nah sampai maghrib lagi. Itu namanya waktu wajib. Waktu wajib. Dia mesti keluarkan zakat fitrah di antara jangka waktu ini. Kalau tak mengeluarkan tak sah. Itu waktu wajib. Sekarang ada waktu yang sunnah. Nah inilah yang paling afdol. Waktu paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa waktu nadbin, waktu yang sunnah, wa huwa qabla sholatil aid. Sebelum sholat Idul Fitri pagi. Sudah subuh, kamu keluarkan zakat fitrah, antarkan fitrah. Itu paling afdol, paling besar pahalanya. Di pagi-pagi. Cuma kadang repot, apalagi orang betina nak ngangankan kuah, ngikut. Ya cuma kalau kita mampu memberikan di waktu itu ini afdol, tunjukkan pagi hari itu, pahalanya lebih besar. Yang keempat, waktu karoha, waktu makruh. Kapan? Wa huwa ba'daha, setelah mayang rayo. Nah selama ini kan kita sering mendengar bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan sudah mayang rayo tak sah. Nah ternyata tidak. Itu waktu yang makruh. Ngeluarkan zakat fitrah setelah mayang rayo hukumnya makruh. Bukan tidak sah, masa dihukumi zakat fitrah. Yang haram itu, yang tak sah itu kapan? Wa huwa ma ba'da yaumil aid, setelah hari rayo. Hari kini rayo, tanggal 1 Syawal. Dia mengeluarkan maghrib kagi. Batas hari kini kan maghrib. Dia mengeluarkan maghrib lah malam kedua. Nah itulah yang haram. Tak dihitung dia bayar zakat. Tapi walaupun dia luput kesempatan untuk bayar zakat, dia tetap wajib watakunu kodoan. Dia tetap wajib mengeluarkan beras. Kodok. Jadi dia tadi dihitung orang yang udah bayar zakat, tapi tetap wajib mengeluarkan beras. Untuk zakat fitrah itu. Nah maka pilihlah waktu tadi. Kalau mentak tu malam, di waktu wajib tadi, sudah maghrib, biasa kita sudah isya ngantarkan. Atau nak paling afdol kapan? Sebelum mayang rayo, pagi-pagi. Inilah pembahasan tentang zakat fitrah. Sebenarnya masih banyak ibu-ibu detailnya tadi, cuma dah jadilah biar aku lajari ngomong. Ikan nih, lalamo gino berasal. Lah berapa jam kita kan? Mulai tadi jam berapa lah? No, tak be? Lah sejam lebih. Tak maaf mana no? Kelamon kalau kamu nak belanja. Diaturi mana ada yang nak bertanya? Ayo, ibu, mana bu?